hal serupa. Iya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan kita masih membahas ini dengan seru terkait polemik razia LGBT di Depok. Ini kami sempat ngobrol pada saat off air tadi ya begitu. Saya ke Pak Babay. Pak Babay, ini melihat bahwa sejauh ini apa sih yang kemudian menjadi indikator bahwa tempat tersebut atau komunitas tersebut dalam tanda kutip mengandung adanya disorientasi seksual seperti hubungan sesama jenis baik lesbian maupun gay. Kemudian apakah nanti kemudian korban ya, kita katakan korban yang kemudian itu akan dihukum atau akan diterapkan aturan ini berdasarkan norma atau kemudian ada pelanggaran yang dilakukan begitu? Begini. Berkaitan dengan kriteria ataupun apa ya, ketika kita dikatakan bisa mengatakan orang itu gay, orang itu lesbian, ya sulit ya. Ketika kita tidak menyaksikan langsung mereka berbuat seperti itu. Tetapi saya yakin pemerintah kota kemungkinan memiliki informasi dan data terkait mengenai hal tersebut, tempat dan lain sebagainya misalnya, atau mereka mendapatkan laporan bahwa telah terjadi tindakan hal seperti itu. Nah, menurut saya ketika memang yang kan pemerintah kota pertama melakukan sebuah razia di tempat-tempat tertentu berdasarkan informasi dan laporan masyarakat, menurut saya boleh-boleh saja dan menurut saya memang harus dilakukan sehingga tidak terjadi hal seperti itu. Tetapi kalau razianya tidak berdasarkan informasi kemudian sembarangan, tentu sulit buat kita. Beda dengan narkoba. Kalau narkoba semua orang kita bisa periksa. Karena apa? Ada barang yang dikatakan jenis narkoba. Ketika orang kita tangkap, oh narkobanya ada atau tidak. Kalau ada, dia bersalah. Kalau tidak ada, ya tentu tidak bersalah. Tapi kalau gay, lesbi, ya kan seperti itu, memang dirajianya harus berdasarkan laporan dan juga harus berdasarkan fakta yang ada di mana mereka melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hukuman. Kan seperti itu. Saya mendengar sendiri bahwa pemerintah Kota Depok memiliki tanggung jawab bahwa ingin membina mereka. Membina mereka agar mereka ke jalan yang benar. Sama kayak partai PKB lah. Kan gitu, maju tak gentar memilah yang benar. Baik, saya ke Pak Dr. Ansori. Pak, ini dari Komnas HAM sendiri sebenarnya hak apa sih yang kemudian nantinya ketika seseorang sudah dalam kedapatan dalam tanda kutip menjadi korban dari disorientasi seksual seperti itu, dari Komnas HAM sendiri apa sih yang kemudian dilindungi atau yang nantinya bisa diperjuangkan untuk bisa dibenarkan begitu Pak? Saya akan luruskan dulu ya, saya sudah tidak struktural di Komnas HAM lagi, tapi dari aspek pelindungan hak asasi manusianya saja. Jadi sejauh mana ada korban dan lain sebagainya itu tergantung yang seperti apa yang namanya korban itu, ya kan? Apakah dia dipaksa, apakah dia ada hal-hal yang membuat suatu perbuatan yang memaksa orang sehingga dia menjadi korban, kan begitu? Nah, kalau di negara lain itu udah ada beberapa negara yang memang melegalkan itu, ya. Misalnya suka sama suka itu tidak masalah, kan gitu. Ada yang seperti itu. Bahkan dari satu negara juga sudah mengizinkan dari perkawinan sejenis. Kalau kita ini kan negara Pancasila, ya, negara Pancasila itu ada beberapa agama, ya, ada istiadat budaya dan sebagainya yang memang sudah mengatur sedemikian rupa. Apakah politik ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ya, agama dan sosial, kan begitu? Nah, jadi kembali kepada peraturan itu sendiri, ya, sejauh mana kalau dia misalnya merasa menjadi korban, ya, karena masalah perilaku seksual gitu kan, itu sudah banyak kasus-kasus yang dilakukan, ya, sepertinya banyak korban-korban yang terjadi, ya, sehingga mereka melaporkan hal ini dan itu sudah diproses juga secara hukum, kan begitu. Nah, jadi kembali lagi bagaimana artinya ada terjadi pelanggaran itu, ya kan, sehingga itu bisa diproses secara hukum, ya kan. Jadi ini masalah ini Indonesia kita belum mengatur, ya. Belum mengatur. Tapi bisa masalah kapan seorang yang misalkan mengaku atau dia tahu bahwa dirinya ada dalam posisi itu dan meminta perlindungan terhadap Komnas HAM, apakah bisa dibantu atau seperti apa, Pak? Ya, kita harus lihat kasusnya dulu. Kita harus lihat sejauh mana.
Jadi sebenarnya pelanggaran hukum itu juga pelanggaran HAM. Kalau bicara pelanggaran hak asasi manusia itu, ini perlu dipahami itu dimulai dari pelanggaran etika, pelanggaran hukum, sampai pelanggaran hak asasi, pelanggaran HAM berat itu genosida dan sebagainya itu semuanya ada. Karena itu maka diatur ada di dalam apa? Saya punya catatan tersendiri. Ini kalau boleh saya mengusulkan kepada Komnas HAM dengan apa yang terjadi pada Kota Depok. Ini kan ada apa ya? Ada diskriminatif juga. Salah satu contoh di Sumatera Barat saja, bahwa Komnas HAM membenarkan, menyetujui peraturan daerah di Sumatera Barat dengan alasan karena hal tersebut sesuai dengan hukum adat dan hukum yang berlaku di daerah sana. Kan seperti itu. Bicara hukum agama, saya rasa di semua daerah sama, Pak. Yang kan, karena sumbernya bagi Islam Al-Quran, bagi masyarakat Nasrani Injil, yang kan, dan seterusnya bagi agama yang lain. Bicara tentang hukum adat, ini kan hanya berbicara tentang daerah, tapi pada prinsipnya adat, hukum adat itu adalah mendorong manusia supaya benar. Nah, kenapa perlakuan Komnas HAM ada pembedaan? Di Sumatera Barat dibenarkan, disetujui peraturan daerah itu, ada beberapa di daerah lain yang tidak disetujui, bahkan dianggap melanggar HAM. Kan seperti itu. Nah, ini menurut saya Komnas HAM harus segera bekerja keras, mencari sebuah solusi, jangan sampai ada sebuah salah tindak, salah yang kan perlakuan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah sehingga dapat dikategorikan melanggar hak asasi manusia. Ya, dengan adanya surat teguran yang disampaikan Komnas HAM kepada pemerintah Kota Depok, Pak Wali Kota Depok, saya rasa Komnas HAM harus menjelaskan juga di sisi mana, apakah dari sisi bahasa, apakah dari sisi perbuatan kata razianya itu, tindakan razianya itu, ataukah dari sisi mananya? Kan seperti itu. Makanya saya katakan kita punya kewajiban untuk membantu mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tinggal caranya bagaimana, formula ini harus dirumuskan oleh Komnas HAM. Sehingga pemerintah daerah, DPRD, pemerintah daerah, eksekutif, dan kepolisian juga memiliki sebuah panduan yang jelas dalam rangka untuk yang kan mengantisipasi atau mencegah adanya kegiatan LGBT. Kan seperti itu. Baik, kami harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.